Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kumpul kembali ya di Zoom meeting kali ini. Silakan buat Bapak Denny dulu untuk menjelaskan materi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan berperan sebagai guru bersama Syahid Badar. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dini Fadilah. NIM saya 1909360 dan teman saya Syahid Badar 1903963. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang renang gaya dada gitu ya. Sebelumnya saya akan mengabsen dulu siswa-siswa. Yang pertama Mudrika. Siap, hadir Pak. Yang kedua Zaidan. Hadir Pak. Rifa. Siap, hadir. Hadir. Siapa lagi nih? Haris. Haris hadir Pak. Ade Abdul Ghani. Hadir Pak. Ya, alhamdulillah semuanya hadir dalam pertemuan kali ini. Kita dilanjutkan dengan masuk ke materi selanjutnya ya. Di sini yaitu ada pembahasan, ada pengertian, manfaat, dan teknik. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian terlebih dahulu. Nah, di sini pengertian renang gaya dada disebut juga renang gaya katak. Posisi dada ketika berenang menghadap ke permukaan air. Kedua kaki menendang ke arah luar. Kedua belah tangan digerakkan di sisi kanan dan kiri tubuh untuk membelah air agar badan maju ke depan. Renang gaya dada bernapas ketika mulut berada di permukaan air. Pengambilan napas itu setelah 1 kali gerakan tangan dan kaki atau 2 kali gerakan tangan kaki. Nah, jadi renang gaya dada ini mirip seperti renang gaya katak gitu ya. Kenapa disebut mirip dengan gaya katak? Karena gaya dada ini menyerupai gaya katak gitu, gerakan-gerakannya. Nah, di sini yang kedua ada manfaat. Yang pertama, cocok untuk pemula. Mengapa cocok untuk pemula? Karena gerakan ini mudah ditiru atau diikuti gitu oleh pemula yang sedang belajar renang. Yang kedua, membantu membakar kalori dan memperkuat jantung. Nah, olahraga renang ini bisa memperkuat jantung dan membakar kalori gitu. Bagus untuk kesehatan jantung. Yang ketiga, berenang bisa hemat energi. Yang keempat ada olah seluruh tubuh. Nah, di olahraga renang ini kita bisa mengolah tubuh kita agar lebih kebentuk gitu. Ya. Di sini kita sudah masuk ke materi teknik meluncur ya. Yang pertama, kita ambil posisi dengan berdiri menempel di bagian pinggiran kolam renang menggunakan 1 kaki, di mana juga menempel di bagian dinding kolam. Yang kedua, pastikan tubuh dibungkukkan, di mana posisinya menjadi sejajar dengan permukaan air. Yang ketiga, pastikan tangan juga dalam posisi lurus ke arah depan saat melakukan langkah sebelumnya, dengan menggapit kedua daun telinga. Nah, setelah itu, doronglah tubuh sekuat tenaga dengan kaki yang tadinya menempel di dinding kolam. Lalu luncurkan tubuh ke depan. Yang terakhir ada kaki, tangan, serta tubuh dapat kita posisikan lurus ke arah depan dan sejajar dengan permukaan air, di mana kemudian bisa dilanjutkan dengan menjaga tubuh agar tetap seimbang saat sudah di dalam air. Nah, contoh kecilnya di sini kita lihat ada gambar ya. Nah, kaki ditempelkan ke dinding, lalu
kalian bisa didorong ke depan dan tangan diluruskan agar airnya kebelah gitu. Seperti itu ya. Nah, dorongan ini bisa kalian dorong sekuat tenaga agar melajunya cepat gitu. Yang kedua, ada teknik lengan. Posisikan tubuh dalam kondisi bungkuk dan ada di atas permukaan air dengan kedua tangan sejajar dengan bahu lurus ke depan. Pastikan juga saat melakukan langkah ini, rapatkan seluruh jari-jari tangan. Dan tak lupa juga bagian wajah perenang pun harus berada pada permukaan air. Tariklah kedua lengan ke sisi samping bawah dengan meluruskan siku sambil menahan air. Lalu ketika siku sudah berada di bawah dada, bongkokkan kedua siku supaya mampu membentuk sudut 45 derajat. Harus juga diperhatikan bahwa ketika kedua lengan ditarik, maka gerakan yang benar adalah seperti sedang mendayung dan perlu melewati garis bahu untuk dinyatakan tepat. Terus, hadapkan telapak tangan ke samping ketika melakukan proses menarik kedua lengan. Tak hanya itu, hadapkan kedua tangan kembali ke bawah saat hendak membentuk sudut. Lalu tarik lagi kedua tangan ke arah atas sampai di bawah dagu dan pastikan pada saat itu telapak tangan mengarah atau menghadap ke bawah. Sesudah lengan kembali posisi di bawah dagu, maka lengan harus segera kembali pada sikap permulaan. Latihan ini diperlukan berulang kali agar hasilnya menjadi jauh lebih baik. Nah, gerakan-gerakan ini harus diulang berulang kali gitu ya, agar kita mahir dalam gerakan ini. Setelah latihan telah dikuasai dengan menggunakan kolam renang, dangkal sambil berjongkok dan membungkuk badan, lanjutkan latihan dengan menaikkan level. Artinya latihan perlu di kolam dengan kedalaman sedang yang juga dilakukan bersama teknik meluncur. Nah, jadi latihan itu harus berulang kali gitu, tidak hanya sekali, agar kita mahir dalam gerakan tersebut. Gerakan lengan ini bisa mengefektifkan kita untuk melaju lebih cepat. Seperti ini ya gerakannya. Pull, push, entry. Pull, push, entry. Seperti itu ya anak-anak. Apakah terdengar suara saya? Terdengar. Oke. Ya, selanjutnya akan diteruskan oleh pemateri yaitu Guru Syahid Badar. Saya persilahkan Pak Syahid Badar. Terima kasih. Cek. Ada ya? Saya ini bicara di host ya. Tapi kameranya di ini. Ini ya teknik kaki. Pada sikap awal dalam gerakan kaki, pastikan untuk kedua lengan pada posisi berpegangan di bagian tepian atau pinggir kolam renang. Lalu, tak hanya itu, posisi tubuh beserta kedua kaki harus lurus ke arah belakang dan rata atau sejajar dengan permukaan air. Sementara itu, untuk bagian kepala dan wajah perlu menghadap ke depan. Pada gerakan kaki, teknik gaya dada ada dua bagian yang diperlukan diketahui dan juga dipelajari, yakni gerakan tendangan sekaligus gerakan pengembangan. Dari yang awalnya posisi kaki, keduanya harus lurus ke belakang. Silakan untuk membengkokkan atau menekukan kedua kaki pada panggul dan lutut di mana kedua tumit juga diposisikan berdekatan. Sementara gerakan kedua, tumit mendekati bokong, tekukan ujung kaki ke samping dan secara perlahan kita bisa meregangkan bagian tumit serta lutut. Lalu setelah menekukan atau membengkokkan pada panggul serta lutut maksimal, gerakan tendangan akhirnya dapat dimulai dilakukan. Untuk gerakan tendangan yang perlu dilakukan adalah mendorong tungkai ke arah belakang. Tujuan gerakan tersebut hanya supaya ujung kaki dapat ditempatkan di posisi yang efektif, supaya mampu mendorong air ke belakang. Lalu hanya kedua telapak kaki yang bertugas melakukan dorongan ke belakang. Ketika kaki sudah kita dorong keluar dan ke belakang, lakukanlah di saat yang sama dengan meluruskan bagian lutut.
Khusus gerakan ini perlu dilakukan secara kuat dan cepat. Telapak kaki adalah bagian yang bertugas untuk melakukan dorongan ke belakang. Saat lutut sudah diluruskan, otomatis kaki didorongkan keluar ke arah belakang. Nah, itu bisa dilihat ada gambar ya. Nah, itu tuh di samping teknik kaki itu pertama itu kan kita luruskan terlebih dahulu. Ini waktu kita akan meluncur ya. Pas sudah meluncur gini posisi kaki. Nah, lanjut diangkat bagian apa ini disebutnya? Lutut, Pak. Lutut, di bagian lututnya itu dibengkokkan. Nah, pas udah dibengkokkan, kita bisa buka ke ini nomor 3. Nah, terus kita dibuka keempat, kembali lagi ke gerakan pertama. Kurang lebihnya seperti itu. Lanjut. Ini kayaknya waktunya dikit lagi habis. Halo? Halo. Lanjut. Oh, oke. Nah, kita masuk ke teknik pernapasan ya. Nah, untuk pertama itu pada sikap awal untuk melakukan gerakan pernapasan, pastikan berdirilah terlebih dahulu di dalam kolam renang yang dangkal, sambil membungkukkan tubuh hingga sejajar dengan permukaan air kolam. Untuk bagian bawah, silahkan untuk menghadapkan wajah ke arah depan, di mana harus berada juga di antara kedua lengan yang sedang diluruskan ke depan. Saat sudah hendak mengambil napas, lakukan dengan kepala diangkat ke atas sampai mulut muncul di permukaan air. Tapi jangan sampai terlalu atas dan hanya sampai sejajar dengan permukaan air. Lalu sambil melakukan hal yang tadi dalam waktu bersamaan, silahkan kedua tangan sudah mulai menekan ke dalam atau bawah air sambil mendorong air ke dalam. Saat tangan telah mencapai bawah dagu, luruskan ke depan secara pelan-pelan. Nah. Lalu pada dasarnya kepala perlu menghadap ke bawah alias ke dalam air, sebab jika menghadap ke depan maka leher akan terbeban dan bisa lebih tinggi risiko cederanya. Pada teknik gerakan pernapasan bisa dilakukan setiap 4 kali gerakan atau 2 kali gerakan juga boleh. Dan untuk perenang yang sudah handal biasanya mampu melakukan pernapasan dalam 8 gerakan karena sudah terbiasa dan tertatih. Jadi waktu pernapasannya ini dilakukan pada saat gerakan tangan itu kan tadi sudah dijelaskan ya, ada pull, push, dan entry. Nah, waktu kita gerakan push, waktu tangan ada di dada itu kita sambil mengangkat dada kita atau bahu kita ke atas permukaan air untuk mengambil napas. Itu silakan itu untuk gerakan pengambilan napasnya bisa disesuaikan ya. Silakan selanjutnya. Lanjut. Silakan untuk Bapak Dendi. Ya, terima kasih untuk Pak Badar. Sekarang yang terakhir ada teknik koordinasi gerakan. Nah, teknik koordinasi gerakan ini dari awal gitu, dari teknik lengan, teknik kaki, teknik pernapasan disatukan gitu. Yang ini yang dinamakan koordinasi gerakan. Latihan satu gerakan, pada latihan teknik koordinasi gerakan satu ini intinya adalah membiasakan diri serta merasakan pola gerak sekaligus irama tubuh sewaktu berada di dalam air.
pada latihan satu gerakan artinya adalah perenang pemula perlu melatih satu gerakan tangan yang kemudian bisa dilanjutkan dengan satu gerakan kaki. Latihan ini perlu dilakukan sampai bisa mencapai 10 atau 15 meter, tapi juga diimbangi dengan kesempurnaan irama koordinasi. Nah, jadi ketika Anda mau belajar gitu, terlebih dahulu satu-satu. Misalkan gerakan lengan dulu seminggu, lalu minggu kedua gerakan kaki, lalu minggu ketiga gerakan pernapasan. Nah, di minggu terakhir kita bisa koordinasikan gitu dengan diimbangi kesempurnaan irama koordinasi. Begitu. Latihan 2 gerakan tangan plus 1 gerakan kaki pada latihan satu ini perlu adanya konsistensi sekaligus latihan yang intensif di dalam kolam hingga mampu melakukan renang sampai 15 meter. Tentunya harus juga diimbangi dengan kesempurnaan irama koordinasi. Nah, setiap gerakan-gerakannya harus diimbangi dengan kesempurnaan gerakan-gerakan diperagakan dengan baik dan benar. Begitu. Ada yang mau ditambahkan, Pak Badar? Sebentar ya, ini jaringan. Oh iya. Apakah dimengerti anak-anak? Ya, mungkin ada sedikit tambahan. Seperti yang ya, tadi boleh. kan sudah disampaikan oleh Pak Dendi, itu latihan satu gerakan pada latihan teknik koordinasi gerakan satu ini intinya adalah membiasakan diri serta merasakan pola gerak sekaligus irama tubuh sewaktu berada di air. Jadi intinya kita mencoba terlebih dahulu melakukan gerakan satu persatu ya. Misalkan kita akan melakukan kaki terlebih dahulu, sesudah lancar kita bisa menambahkan gerakan tangan dengan koordinasi, misalkan 2 kali gerakan kaki, lalu gerakan tangan, lalu pernapasan, bisa dilakukan seperti itu, gitu ya. Jadi kita bisa membiasakan terlebih dahulu sebelum kita melakukan gerakan sebenarnya, mungkin seperti itu. Ya, betul sekali Pak Badar. Jadi kita sebagai perenang pemula gitu tidak dituntut untuk cepat-cepat bisa gitu ya Pak Badar. Ya, betul. Ya, jadi kita satu-satu dulu gitu gerakannya yang harus dikuasai. Mau lengan dulu, mau kaki dulu, mau pernapasan dulu. Itu gimana enaknya. Begitu. Baik. Kayaknya ini coba sudah di beres, mahasiswa Pak Badar, pemateri kita. Iya, ini coba di mahasiswa barangkali ada yang mau mahasiswa. Ini coba di para siswa barangkali ada yang mau bertanya atau yang kurang dimengerti gitu. Boleh? Kita lihat ya, ini ada banyak lumayan nih partisipan. Boleh di on mic aja siswa. Kalau nggak ada juga, ini Jaidan senyum-senyum, gimana Jaidan? Jaidan boleh on mic aja, gak apa-apa. Gak kan Jaidan, gak apa-apa. Jangan malu-malu Jaidan. Oke, izin Pak penanya. Izin bertanya Pak. Silakan. Oke, boleh diizinkan. Badar. Perkenalkan nama saya Jaidan Pak Pratama dari kelas C. Di sini saya mau menanyakan Pak, jadi apa alat atau teknik modifikasi dari renang gaya ini itu seperti apa gitu Pak? Alatnya apa dan gerakannya seperti apa gitu? Cukup Pak.
Ya, makasih, bagus ya ini pertanyaannya. Udah kelas ini, udah lumayan ini pertanyaannya, sangat berbobot sekali ya. Lumayan. Silahkan untuk Bapak Ahmad terlebih dahulu. Maksud dari modif itu gimana ya? Sebelumnya, mohon maaf. Jadi selain gerakan ini ada gerakan lain untuk melatih gerakan gaya dada ini gitu Pak. Oh, Selain gaya inti ini. ya, yang tadi sudah dijelaskan di awal, gerakan ini sama seperti gerakan katak gitu ya. Nah, gerakan katak ini kita bisa melihatnya di YouTube atau di media-media lainnya seperti itu. Nah, latihan seperti ini bisa dilakukan di rumah dengan di kasur gitu. Coba Jaidan, sekarang ada kasur gak Jaidan? Di rumah Jaidan ada kasur tidak? Lagi tidak di kasur Pak, aduh lagi di luar ini, di ruang tamu. Ya, jadi kurang lebihnya Kalau mungkin gini, maksud dari Bapak Dendi itu, kita bisa melakukan gerakannya ini bisa di darat, jadi tidak terpaku di air gitu ya. Yang mungkin yang lebih dipentingkan di sini itu bukan adanya di mana, tapi kearifan dari tekniknya gitu. Di kebenaran dari tekniknya. Mungkin seperti itu, Jaidan. Untuk alat bantunya kan kita bisa menggunakan selancar. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Dendi dan Pak Syahid. Iya, sama-sama ya. Kamu rumah di mana, Jaidan? Di sini Pak, di Ciraten. Oh iya. Nih ya, semoga sehat-sehat sama keluarga di sana juga. Silahkan, lanjut. Keluarga. Ada yang mau bertanya lagi, gak? Mungkin ditunjuk lagi aja Pak. Kalau ditunjuk kan kesannya itu kayak maksa ya. Kalau Jaidan kan udah kelihatan gitu dari tadi. Kalau tidak, Kayaknya mah gak ada ya. Kalau ini jaringannya jelek. Duh. coba dicek aja satu-satu Pak Badar. Siapa tahu ada yang ketiduran gitu. Sambil absen lagi aja ya. Iya betul Pak Badar. Ini buat ini Mudrika, ada gak Mudrika? Hadir Pak, hadir. Aduh, sip ya. Nah gitu. Siap hadir. On cam. Nih buat Ripa Priskila. Ripa, kita cek dulu ya. Oh, izin ke air. Ini buat Haris Tanjung. Ada gak? Pak. Hadir dong, Bagus. Pak. Itu buat Jaidan Nokpal ada ya. Buat Dewi sama Adi. Dewi, Adi. Saya Bagus ya, Dewi ada. Adi ada gak Adi? Oh, iya, ada. Dharma Erawan. Oh, ke air juga ya. Tadi udah itu ke KM ya. Ya.
Udah ya, berarti sudah dicukupkan materi yang sekarang. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi mohon maaf bila ada kekurangan atau salah kata dari kami selaku pengajar mungkin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.